Baiklah, yang pertama itu kita buka aplikasi VirtualBox, kita klik new, lalu kita buat namanya menjadi Mikrotik. Nah, kita pilih foldernya, klik order, terus kita ambil di penyimpanan kita di local disk D pada AVM, lalu select folder, lalu kita finish, lalu kita menuju ke menu setting, kita ambil di sistem itu, kita buat memorinya menjadi 256 MB, prosesornya, lalu kita pilih ke storage, ke empty, pada menu disk kita ambil Mikrotik, lalu kita pilih di network, di adapter 2 dan adapter 3 itu sampai adapter 4 kita enablekan. Pada adapter 4 kita buat menjadi bridge, adapter 3 kita buat jadi host only, adapter 2 kita ubah menjadi host only juga, lalu kita okekan. Nah, setelah itu kita jalankan Mikrotiknya, kita tunggu sebentar. Nah, pada menu ini kita klik A, lalu kita klik I, lalu kita tekan huruf N dan ya dan huruf Y, lalu kita tunggu sebentar, ada proses ini. Nah, sebelum kita mengenterkan, kita ambil disk, lalu kita pilih remove dan force amount, baru kita enterkan. Kita tunggu dulu. Nah, pada Mikrotik login ini kita buat admin, lalu kita enterkan passwordnya, kita skip, terus kita pilih huruf N dan enterkan lagi. Nah, pada passwordnya ini kita buat menjadi 12345 dan repeat passwordnya juga seperti itu. Lalu pada password change ini kita buat menjadi sistem license PR. Nah, pada ini waktunya masih terbatas ya, masih 23 jam. Lalu kita pilih ke tools, kita pilih import, kita ambil di folder yang udah kita simpan tadi pada VirtualBox, kita pilih CHR, lalu kita open dan finish. Nah, kita pergi ke halaman setting, kita ambil di network, kita enablekan ada adapter 1, 2, 3, 4 nya, adapter 2 kita buat jadi host only, adapter 3 kita buat jadi host only juga, dan adapter 4 kita buat menjadi host only, lalu kita okekan, lalu kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, pada halaman ini kita buat admin, lalu enter, passwordnya di skip, di enter lagi. Nah, pada ini kita buat klik huruf N, lalu kita buat passwordnya menjadi 1345 dan repeat passwordnya seperti itu lagi. Pada password ini kita buat sistem license PR. Nah, pada ini sudah free ya, sudah gratis. Lalu kita buka di folder, kita buka VirtualBox, pada folder VirtualBox, lalu kita buka Winbox, kita refreshkan. Lalu kita ambil di Mikrotik yang x86 yang IP addressnya masih 0. Lalu passwordnya kita ubah, kita buat jadi password yang tadi 12345, lalu kita enter, lalu okekan. Nah, selanjutnya kita ambil di menu IP, lalu IP address. IP addressnya masih belum muncul ya.
lalu kita ambil IP lagi di DHCP client. Nah, pada ini kita pilih tombol plus, lalu Ether 1-nya kita okekan, kita buat lagi jadi Ether 2, lalu kita okekan, dan kita buat lagi jadi Ether 3, lalu diokekan, dan Ether 4 okekan lagi. Kita keluar bentar, lalu kita ambil di new terminal. Nah, pada layer ini kita buat ping google.com, lalu enter. Nah, pada halaman ini sudah berjalan ya teman-teman. Lalu kita minimize, lalu kita buka Winbox lagi, kita ambil di CHR yang masih IP address-nya 0 dan kita enterkan. Nah, pada halaman ini kita ambil IP lagi, IP address. Di sini udah muncul satu IP address yaitu Ether 1. Lalu kita pilih lagi DHCP client, lalu kita pilih tanda plus, kita buat Ether 2 juga diokekan. Nah, udah muncul, lalu kita silangkan, kita minimize, kita kembali lagi ke yang mikrotik, file mikrotik. Nah, pada file Winbox kita buat ping IP address-nya itu 192.168.56.122. Lalu kita enterkan. Nah, pada terminalnya sudah berjalan ya teman-teman, dan kita buat juga di mikrotik yang x86 itu kita buat ping alamat IP address-nya itu 192.168.124. lalu kita enterkan. Nah, pada terminal di x86 juga sudah berjalan ya teman-teman. Lalu kita minimize, lalu kita kembali ke VirtualBox, lalu kita ambil tools, import, lalu kita ambil folder, kita ambil di VirtualBox dan kita ambil di GNS 3 VM ini. Lalu kita openkan VM, lalu kita finish, kita tunggu sebentar. Kita minimizekan, lalu kita buka di aplikasi GNS 3 ini. Nah, pada halaman ini kita ambil di edit, manage, reference, lalu kita okekan. Nah, di sini kita buat nama ya teman-teman. Lalu kita okekan. Nah, kita perlu ke menu edit lagi, preference, lalu kita di QEMU VMS ini, menu QEMU VMS, kita bisa sebenarnya harus diedit, tapi kalau ini udah sesuai ya udah kita okekan saja lagi, apply baru okekan. Nah, pada menu ini kita ambil mikrotiknya, kita seret mikrotiknya sebanyak 2 kali ya teman-teman, 2 mikrotik. Lalu kita ambil browse switch-nya menjadi, kita pilih Ethernet switch 2 juga, kita ubah menjadi GNS 3 VM, lalu kita okekan.
lalu kita pilih lagi switch yang kedua menjadi GNS 3 VM, lalu kita oke kan. Lalu kita pilih VPCS nya kita buat juga GNS 3 VM, sama PC1 dan PC2 nya juga gitu. PC2 nya kita ambil juga GNS 3 VM, lalu kita oke kan. Nah setelah itu kita pilih kabelnya ya teman-teman, mau menghubungkan antara Ethernet MikroTik 1 dengan MikroTik 2. Kita hubungkan juga MikroTik 1 dengan switch 1, lalu kita hubungkan juga switch 1 ke PC 1. Begitupun pada MikroTik 2 itu kita hubungkan juga antara MikroTik 1 ke switch 2, MikroTik 2 ke switch 2, MikroTik switch 2 ke PC 2. Nah udah ya teman-teman, kita rapikan dulu biar terlihat lebih bagus. Kita jalankan, yes. Nah di sini sudah kabelnya udah berwarna hijau semua ya teman-teman. Lalu kita pilih MikroTik, kita buat jadi kita pilih menu konsol, lalu kita buat di PC satunya itu dengan IP address-nya 192.168.1.1.2. Begitupun di PC kedua kita buat juga PC 2 192.168.2.2. Nah kita pilih MikroTik, klik 2 kali, kita pilih konsol, menu konsol ini kita add. Nah di sini kita buat menjadi admin, passwordnya kita skip, lalu pilih N dan buat password yang tadi 12345 dan 12345, di repeat lagi. Nah password string ini kita buat interface PR, lalu kita enterkan. Dan pada ini kita juga buat IP address /add/interface ether 1, kita enterkan juga add, dan kita buat IP address-nya yaitu 192.168.3.1/24, lalu enterkan lagi. Nah di sini juga kita buat seperti itu teman-teman, IP address /interface ether 2, dan kita buat juga IP address dari ether 2 itu 192.168.1/24. Begitupun kita enterkan lagi, lalu kita minimize, kita pilih klik 2 kali di PC 1, lalu kita pilih menu konsol. Nah di sini kita buat IP, lalu kita enterkan, lalu kita buat lagi IP dari PC1 ini, IP 192.168.255.255.255.0, dan kita buat 192.168.1.1, lalu kita enterkan. Lalu kita buat ping google.com, enter. Nah lalu kita buat ping
memasukkan IP address-nya 192.168.1.1, lalu kita enterkan. Nah, di sini pada PC 1 ini sudah berjalan ya teman-teman, sudah terhubung. Lalu kita minimize, kita pergi ke MikroTik 2, klik 2 kali, lalu pilih menu konsol. Kita buat admin, lalu enter dan skip, enter lagi. Lalu kita pilih huruf N, enter, dan passwordnya kita buat juga 12345, lalu repeat passwordnya juga seperti itu. Nah, pada ini kita buat IP address /add interface ether 1, dan kita masukkan IP address-nya 192.168.3.2/24, lalu kita enterkan. Kita buat seperti itu lagi, IP address /add interface ether 2, address sama dengan 192.168.2.1/24, lalu enterkan. Kita minimize kan, kita ambil di PC, klik 2 kali PC 2, lalu kita pilih menu konsol. Kita buat IP-nya yaitu 192.168.255.255.0. Lalu kita buat juga 192.168.2.1, lalu kita enterkan. Lalu kita buat ping, masukkan IP address-nya 192.168.2.1, lalu kita enterkan. Nah, di sini sudah berjalan juga ya teman-teman pada PC 2 dan sudah terhubung. Nah, pada menu ini kita buat juga IP address-nya ping 192.168.3.1, lalu kita enterkan. Di sini sudah berjalan ya teman-teman. Nah, kita kembali ke MikroTik 1. Kita buat IP router /add DST address. Terus kita buat alamat IP-nya 192.168.2.0/24. Gateway 192.168.3.2, dan kita enterkan. Dan sini kita buat menjadi ping 192.168.2.1, lalu berjalan. Di sini sudah berjalan ya teman-teman pada MikroTik 1. Kita pergi ke MikroTik 2. Kita melakukan hal yang sama juga seperti tadi.
Nah, pada MikroTik 2 juga sudah berjalan ya teman-teman. Sama seperti halnya pada MikroTik 1. Lalu kita pergi ke PC 1. Kita buat ping alamat IP address-nya 192.168.2.2, lalu kita enterkan. Nah, di sini sudah berjalan juga ya teman-teman, sudah terhubung. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama di PC 2 seperti halnya pada PC 1. Nah, di sini sudah berjalan ya teman-teman. Sekian dari tutorial konfigurasi routing pada VirtualBox, Winbox, dan GNS3 pada video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.